Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi sama Tuhan Yesus. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan, pasti Tuhan akan mengasihi kita. Terbukti dari dulu hingga sampai sekarang pun, karena kasih sayang yang luar biasa, Tuhan selalu memberikan petunjuk, memberikan pesan, mengarahkan kita bagaimana kita bertindak harus dengan kebenaran melalui firman Tuhan. Karena tujuan Tuhan adalah ketika kita mendengar firman-Nya dan kita melakukannya, kita akan bersama-sama dengan Dia di surga nantinya. Amin. Mari Bapak Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Saya akan angkat pujian lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Tuhan Yesus yang baik, Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami datang padamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena berkat-Mu yang berlimpah, penyertaan-Mu yang luar biasa pada kehidupan kami hingga saat ini ya Tuhan. Kami masih dapat bernafas, kami masih bisa menikmati indah-indahnya karya-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini kami ingin mendengarkan, kami ingin belajar, kami ingin merenungkan pesan dari-Mu malam hari ini melalui firman-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat pada kami semua ya Tuhan. Berikan kepandaian Tuhan supaya kami dapat menyingkapkan apa isi pesan yang daripada Engkau ya Tuhan. Jika ada kuasa jahat, kuasa iblis yang ingin merintangi firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan, kami tangking hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kuasa-kuasa yang ingin mengacaukan, Engkau singkirkan. Dan kami berdoa Tuhan, semoga Engkau mengampuni segala dosa kami Tuhan. Engkau kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak untuk menerima firman-Mu dan menerima pesan-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Lukas ayat 19, pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat
10. Mari saya bacakan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sempat sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Maka kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Sebuah firman Tuhan yang sangat baik, sangat indah. Bermula dari kisah Sakeus. Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai. Di dalam beberapa ayat Alkitab, pasal di Alkitab selalu dikatakan pemungut cukai. Apakah pemungut cukai itu? Sehingga kenapa pemungut cukai identik dengan orang berdosa? Nah, di dalam kamus Alkitab dikatakan bahwa pemungut cukai adalah orang yang bertugas memungut pajak dari orang-orang Yahudi dan diserahkan kepada kaisar. Tapi kenapa dia meminta pajak diserahkan kepada negara, terus dia diidentikan orang berdosa? Kita sambung ke ayat tengah-tengah tadi yang mengatakan, "Apa yang kuperas dari orang-orang itu akan kukembalikan 4 kali lipat." Berarti ada pungli di situ. Nah, ketika pemungut cukai itu datang ke tempat orang Yahudi, mungkin orang Yahudi belum bisa membayar pajak, maka dipungut fee. Ada pungli di situ. Dan itu sudah menjadikan mungkin kebiasaan buruk di situ. Sehingga orang-orang berpendapat bahwa pemungut cukai itu adalah orang berdosa. Karena dia adalah wakil kaisar meminta pajak. Tetapi ada ketidakberesan di situ pasti. Karena pemungut cukai pasti kaya. Pemungut cukai itu kaya. Karena dia mungkin memungut dari orang Yahudi, disetorkan ke kaisar. Nah, mungkin setorannya tidak beres juga. Itu bisa dikatakan seperti itu. Sehingga diidentikan bahwa pemungut cukai itu orang berdosa. Tetapi kita ambil sebuah pesan di kisah ini. Sakeus sudah merasa dia orang berdosa, tapi diakui bahwa dia itu orang berdosa. Dia mengakui. Dia tidak menafik. Biasanya kan saya bersalah,
mengaku tidak bersalah seperti itu. Itu kebanyakan manusia dunia seperti itu, orang-orang dunia. Tapi Sakius, dia orang berdosa, dia merasa dosanya banyak. Ada kesadaran di pikirannya bahwa dia melihat terang, dia melihat sebuah keselamatan. Dia naik, dia dengan susah payah. Kalau Yesus itu kalau berjalan, contohnya dia memberi makan 5.000 orang. Nah, saat di tepatnya Sakius, dia berjalan, yang mengikuti pasti ribuan juga. Dikatakan bahwa Sakius itu ada orang yang pendek. Akhirnya dia ingin melihat keselamatan itu. Kalau orang-orang Yahudi, orang-orang hidup zaman Yesus, dia meragukan Yesus, siapa Yesus? Tapi Sakius pada waktu itu memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Dia sadar bahwa keselamatan itu datang. Maka dia akui dosanya. Dia memanjat ke pohon untuk dapat melihat keselamatan itu. Dan kita mempunyai Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang luar biasa. Di antara ribuan orang itu, Sakius naik ke pohon dengan ketuhanannya. Yesus itu manusia, tapi dia manusia Tuhan. Dengan ketuhanannya, dia tahu orang yang telah mengaku berdosa ini, yaitu Sakius. Dia melihat Sakius, dia hampiri Sakius, turunlah Sakius, saya akan menumpang di rumah. Sampai di rumah dia katakan juga, keselamatan akan datang di rumah ini. Karena ada pertobatan. Sakius sebagian besar harta yang dikasihkan orang miskin. Dia memeras orang, dia kembalikan ke yang diperas 4 kali lipat. Ada pertobatan di situ dan ada keselamatan di situ. Dari kisah Sakius ini, coba kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan sekarang. Tidak sengaja, ketidaksengajaan kita tiap hari berbuat dosa, itu pasti. Dari kata-kata kita, mungkin dari tindakan kita, mungkin dari pola hidup kita, pasti tiap hari kita melakukan dosa. Tapi kita harus melihat di kisah Sakius ini. Kita harus mengakui dosa kita dan melihat terang itu. Kita bersimpuh di hadapan Tuhan, akui dosa kita, minta ampun. Kita sudah berdosa. Sakius bilang, saya sudah memeras orang, akan saya kembalikan. Sedemikian juga kita. Jika kita merasa berdosa, seingat kita dosa itu apa, dosa kita waktu melakukan apa, seingat kita, sampaikan kepada Tuhan. Ampuni Tuhan atas tindakan saya. Ampuni Tuhan, kata-kata saya menyakitkan orang. Ampuni Tuhan kalau saya berbisnis ini menipu orang. Maka Tuhan akan datang di rumah kita.
tanpa diundang, Tuhan akan datang, akan merencanakan sebuah keselamatan besar. Seperti Sakeus. Sakeus tidak mengundang Tuhan, tapi Tuhan datang di rumahnya, ada keselamatan besar di situ. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mengakui dosa kita melihat terang, melihat keselamatan, kita ikuti apa kata firman Tuhan, maka Tuhan akan datang melawat kita dan terjadi keselamatan yang besar. Karena di ayat terakhir dikatakan bahwa Tuhan itu mencari anaknya yang hilang. Kalau kita berdosa, Tuhan akan mencari kita. Kalau kita ke dalam lembah yang curam, Dia akan mencari, Dia akan selamatkan kita. Ketika kita berdosa, Tuhan tahu pasti ada teguran di dalam kehidupan kita. Sadari dan minta ampun, karena Tuhan akan mengangkat kita kembali. Dia akan menyelamatkan kita. Ibarat domba kita jatuh di jurang, Dia akan selamatkan kita. Itulah Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur melalui Allah seperti Tuhan Yesus. Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mulai sekarang kita harus selalu introspeksi diri, supaya keselamatan itu datang melawat kita. Karena mungkin ketidaksengajaan kita, disengaja atau tidak sengaja, kita selalu berbuat dosa. Akui dosa kita di hadapan Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melawat kita dan terjadi keselamatan yang besar. Haleluya. Baik, renungan kita pada sore hari ini sangat sederhana, tetapi kita harus mencontoh seorang Sakeus, seorang yang berdosa, seorang yang mengakui dosanya dan mengikuti apa kata Tuhan, sehingga Tuhan melawat Sakeus. Demikian juga kita, kalau kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kita meminta ampun, kita menjalankan perintahnya, maka Tuhan akan melawat kita dan terjadi juga keselamatan yang besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin.